Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari grup D Paralel C akan mempresentasikan terkait fermentasi wine. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, di sini grup C beranggotakan yang saya sendiri yaitu Wanimba Sumaningrum NPM 1903101097 dan juga bersama partner saya. Muhammad Iqbal Kadafi, MPM 1903110094. Nah, di sini kami dari rombongan C1, grup C, paralel C, Teknik Kimia 2019. Nah, yang pertama di sini kita harus tahu terlebih dahulu fermentasi. Nah, fermentasi itu sendiri adalah suatu proses perubahan kimia dari senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan bahan organik lainnya, baik dalam keadaan aerob maupun anaerob. Nah, fermentasi tersendiri itu melalui kerja enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Nah, pada proses fermentasi itu diperlukan substrat sebagai media tumbuh mikroba yang di mana substrat tersebut mengandung zat-zat nutrisi yang dibutuhkan selama proses fermentasi berlangsung. Nah, selanjutnya itu kita juga harus mengetahui jenis-jenis fermentasi. Yang pertama itu ada fermentasi spontan. Nah, fermentasi spontan adalah fermentasi bahan pangan di mana dalam pembuatannya itu tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau lagi, tetapi mikroorganismenya itu berperan aktif dalam proses fermentasi yang berkembang biak secara spontan karena lingkungan hidupnya, sehingga dia berarti tidak ditambahkan starter tapi dia spontan atau alami tumbuh di dalam substrat. Nah, yang selanjutnya itu ada fermentasi tidak spontan. Nah, fermentasi tidak spontan ini terjadi dalam bahan pangan yang dalam pembuatannya itu ditambahkan starter ataupun ragi. Nah, contohnya itu ada fermentasi pada yogurt dan juga fermentasi pada wine itu sendiri. Selanjutnya, fase pertumbuhan bakteri. Nah, yang pertama itu fase lak. Fase lak dapat berlangsung selama 5 sampai beberapa jam karena bakteri tidak akan segera membelah diri, tetapi mengalami periode adaptasi dengan sejumlah aktivitas metabolik. Selanjutnya ada fase log atau logaritme eksponensial. Pada saat ini, terjadi pembelahan sel yang amat cepat yang ditentukan oleh kondisi lingkungan. Selanjutnya ada fase stasioner. Fase ini dialami ketika jumlah nutrisi menurun dengan cepat atau terbentuknya produk-produk racun yang dapat menyebabkan pertumbuhan melambat, hingga jumlah sel baru yang dihasilkan seimbang dengan jumlah sel yang mati. Pada saat ini, bakteri mencapai kepadatan sel maksimal. Selanjutnya yang terakhir ada fase penurunan atau fase kematian, yang ditandai dengan menurunnya jumlah bakteri hidup. Nah, selanjutnya ada jenis bakteri berdasarkan kebutuhan oksigennya. Berdasarkan kebutuhan akan oksigen, bakteri itu dikelompokkan menjadi 5 kelompok, yaitu yang pertama ada anaerob obligat, di mana dia itu hanya tumbuh di bawah kondisi tanpa oksigen. Di mana oksigen ini sendiri jika ada itu bersifat toksik bagi sel bakteri kelompok ini. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada anaerob aerotoleran, di mana bakteri ini tidak dapat tumbuh dengan oksigen. Bakteri ini dapat hidup secara optimum pada kondisi tanpa oksigen. Nah, selanjutnya adalah anaerob fakultatif, yaitu bakteri yang mampu tumbuh baik pada kondisi ada oksigen maupun dia tanpa oksigen. Nah, selanjutnya itu ada aerob obligat, di mana bakteri yang selalu membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Nah, yang terakhir itu ada organisme mikroaerofilik, yaitu di mana bakteri ini tumbuh baik di bawah tekanan oksigen yang rendah pada suasana yang bertekanan oksigen tinggi akan menghambat pertumbuhannya. Selanjutnya, wine. Wine adalah sejenis minuman yang mengandung alkohol 8-15% dan dibuat dengan cara fermentasi sari anggur atau buah-buahan lain. Karakteristik dan mutu wine ditentukan oleh komposisi bahan baku, proses fermentasi, dan perubahan-perubahan yang terjadi.
baik alami atau disengaja dalam periode setelah fermentasi selesai. Apabila konsentrasi gulanya kurang dari 14%, harus ditambahkan gula untuk mengganti kekurangan kandungan gula. Selain karakteristik buah, nilai pH, kandungan nitrogen, faktor lain yang perlu diperhatikan selama proses fermentasi adalah konsentrasi awal gula, temperatur fermentasi, konsentrasi karbon dioksida, dan jenis yeast. Selain lagi, Saccharomyces cerevisiae adalah satu yang digunakan dalam pembuatan wine. Nah, selanjutnya ada reaksi pembentukan wine. Yang pertama, di mana glukosa bereaksi menjadi etanol dan karbon dioksida dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis wine. Nah, yang pertama itu sebagian besar jenis-jenis wine ini merupakan still wine, yaitu jenis wine di mana gas CO2 yang terbentuk selama proses fermentasi dikeluarkan. Nah, sedangkan sparkling wine itu dia mengandung CO2 dalam konsentrasi tertentu yang terbentuk melalui proses fermentasi kedua atau melalui proses karbonasi. Nah, selanjutnya ada dry wine, adalah jenis wine yang mengandung sedikit atau tidak mengandung gula sama sekali. Nah, yang ketiga itu sweet wine, di mana dia itu masih mengandung gula yang tidak terfermentasi atau sengaja ditambahkan setelah proses fermentasi selesai. Nah, yang keempat itu adalah fortified wine, adalah jenis wine yang ditambah distilled wine atau wine spirit atau brandy sehingga mengandung alkohol sekitar 19-21%. Nah, juga ada table wine adalah jenis wine yang kandungan alkoholnya itu rendah, yaitu 9-14%, sedikit atau tanpa gula. Nah, juga ada dessert wine adalah fortified wine yang mengandung gula atau fortified wine yang dimana dia memiliki rasa sweet. Nah, selanjutnya yaitu appetizer wine adalah jenis wine dengan kandungan gula yang bervariasi, yaitu antara dry wine sampai semi sweet wine, yaitu kandungan alkoholnya itu berkisar 15-20%. Selanjutnya starter. Starter merupakan biakan mikroba tertentu yang ditumbuhkan dalam substrat atau medium untuk tujuan proses tertentu. Berdasarkan medium tumbuhnya, starter dibagi menjadi dua jenis, yaitu starter cair dan starter padat. Tujuan penambahan starter yaitu untuk memotong fase pertumbuhan bakteri, sehingga saat digunakan dia sudah dalam keadaan aktif dan beradaptasi dengan lingkungan barunya. Mikroorganisme sebagai starter umumnya digunakan dalam bentuk cair. Namun penggunaan starter dalam bentuk ini tidak efisien karena membutuhkan penanganan khusus dengan melakukan peremajaan atau penumbuhan kembali dalam medium segar dengan lama waktu tertentu. Starter kering merupakan kultur murni mikroorganisme yang telah diinokulasi dan dibiarkan pada medium padat yang kemudian akan mengalami proses pengeringan sesuai dengan sifat mikroba yang diinginkan. Selanjutnya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi. Yang pertama itu ada lama fermentasi. Nah, lama fermentasi itu mempengaruhi proses fermentasi alkohol yang menyebabkan kadar alkohol menurun, yaitu jika fermentasi dilakukan terlalu lama atau terlalu lebih dari 3 hari, maka kadar alkohol dapat berkurang. Nah, berkurangnya kadar alkohol ini disebabkan karena alkohol telah dikonversi menjadi senyawa lain, misalnya ester. Nah, selanjutnya itu ada suhu fermentasi, di mana suhu fermentasi ini berpengaruh pada kehidupan Saccharomyces cerevisiae, yang mana ia akan tumbuh optimal dalam kisaran suhu 30-35 derajat Celcius, dan puncak produksi alkohol ini dicapai pada suhu 33 derajat Celcius. Nah, jika suhu terlalu rendah, maka fermentasi akan berlangsung lambat, dan sebaliknya jika suhu terlalu tinggi, maka Saccharomyces cerevisiae akan mati sehingga proses fermentasi tidak dapat berlangsung. Nah, selanjutnya itu ada angka pH, di mana angka pH ini mempengaruhi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae. Nah, kisaran pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae adalah pada pH 3,5 sampai 6,5. Nah, pada kondisi basah, Saccharomyces cerevisiae tidak dapat tumbuh serta tidak dapat memproduksi etanol. Nah, oleh karena itu Saccharomyces ini dia itu paling maksimal itu dapat dicapai pH-nya itu pada 4,5.
Selanjutnya, metode penentuan kadar alkohol. Saat ini, penentuan kadar alkohol dalam produk makanan dan minuman hasil fermentasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Antara lain, depresi, titik didih larutan etanol, analisis densimetri atau dengan pignometer. Terus ada metode indeks bias, kolorimetrik, spektrofotometri, oksidasi di kromat, metode enzimatik, biosensor, potensiometri, kromatografi gas, elektroforesis kapiler, dan kromatografi cair kinerja tinggi. Yang terakhir ini kita akan membahas tentang percobaan fermentasi WEN yang sudah kita lakukan. Nah, di mana percobaan ini dilakukan dengan membuat starter terlebih dahulu, yaitu dengan prosedur ambil 3 gram kecamba atau toge pendek, lalu ditumbuk. Nah, tumbuknya itu kasar-kasar, kemudian direbus dengan aquades sebanyak 100 cc dan diberikan gula sebanyak 5 gram. Nah, didihkan selama kurang lebih 30 menit lalu saring. Nah, filtrat yang telah kita dapat didinginkan dan diberi atau dibubuhi 3 ounces Saccharomyces ellipsoides atau Steinbach, lalu diinkubasi sehingga terjadi gelembung di permukaan. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan WEN-nya. Nah, di mana prosedurnya itu buah-buahannya dikupas dan di sini kita menggunakan nanas, lalu dihaluskan dengan cara di blender. Nah, ditambahkan air kira-kira 200 gram atau 600 cc air. Nah, untuk buah yang tidak manis itu ditambahkan 15% gula, sedangkan untuk buah yang manis itu ditambahkan 5% gula saja. Nah, masukkan ke dalam labu atau botol yang ditutup dengan corong terompet berisi air. Nah, dan juga jangan lupa masukkan starter. Nah, fermentasi ini berlangsung selama kurang lebih 7 sampai 10 hari. Nah, setelah fermentasi selesai, cairan disaring dan disterilkan dengan pemanasan menggunakan pendingin tegak. Nah, amatilah setiap hari perkembangan dari hasil fermentasi, di mana dirasakan rasanya serta diuji bau, warna, dan juga kadar alkoholnya. Dan juga diamati menggunakan mikroskop dalam wine yang kita hasilkan apakah terdapat bakteri di dalamnya. Nah, hasil fermentasi wine dari nanas untuk hari ketujuh kita dapatkan yaitu berbau masam, rasanya manis, berwarna kuning keruh, dan juga terbentuk gelembung serta ada busa dan juga terbentuk endapan. Nah, serta dilakukan pengamatan menggunakan mikroskop dengan perbesaran lensa okuler 10 kali, lensa objektif 40 kali, didapatkan bakteri berbentuk kokus, berkoloni, dan tidak berintis sel. Nah, di mana hasil WEN yang kita dapatkan itu diukur juga kadar alkoholnya dengan menggunakan alkoholmeter dan didapatkan hasil kandungan alkohol pada WEN dari nanas yaitu sebesar 3%. Terima kasih. Cukup presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share jika memang video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.